kali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini atau lebih tepatnya 2 hari ini yang paling ramai itu tentulah pemilu yang baru saja kita jalani. Dan hasil quick count-nya ternyata mengundang protes. Sehingga judul kita malam ini, Prabowo Gibran menang bersih quick count. Kenapa protes? Inilah yang akan kita diskusikan. Yang pertama tentu saya minta kepada yang memprotes dulu, Ciko Hakim. Kita melihat proses pemilu ini dari sejak jauh dari sebelum pencalonan sebenarnya. Banyak hal-hal yang janggal dan akhirnya salah satunya dirangkum oleh film Dirty Vote. Nah, kita bisa, kalau udah ada yang nonton, saya rasa bisa melihat proses-proses yang dilakukan dari pemilu ini. Tapi pada prinsipnya kalau kita bicara soal quick count, sebenarnya ini belum protes. Karena belum secara resmi kita melakukan protes. Tapi pada prinsipnya kita nomor satu adalah kita tidak mengatakan hasil quick count ini sebagai hasil yang resmi. Itu satu. Jadi masih ada hal yang harus diselesaikan, yaitu penghitungan resmi dari KPU. Nah, itu yang kita tunggu. Tapi dalam proses pemilu ini, dalam proses pencoblosan, dan bisa juga dilihat secara kasat mata, banyak di medsos juga udah beredar, viral, kecurangan-kecurangan yang terjadi. Hal-hal seperti dalam penghitungan suara di suatu daerah, masyarakat dilarang masuk. Jadi itu dilakukan di, kalau nggak salah, di perumahan dan pagarnya ditutup. Jadi masyarakat nggak boleh ikut, gitu. Hanya saksi yang boleh. Ini kan aneh, nggak ada aturan begitu. Nah, itu ada videonya. Ada juga video di dalam rumah dicoblosin itu kertas suara oleh beberapa orang. Dan itu saya sebagai caleg nih, udah pernah nyalek beberapa kali. Kita tahu lah kapan pencoblosan surat suara yang golput, yang tidak datang, maupun surat cadangan itu dilakukan. Biasanya dilakukan pada jam makan siang sebelum penghitungan dimulai. Dan kita bisa tahu bahwa ini kelihatannya kan kalau cuma satu TPS, ya kan cuma satu TPS, tapi kita bicara di 800.000 TPS di Indonesia. Ada kertas suara yang tidak dicoblos karena ada golput dan tidak datang, itu sekitar di satu TPS bisa sampai 50 sampai 70. Belum lagi ada kertas suara cadangan sekitar 40. Bayangin kalau diambil 5 suara aja dari situ kali 800.000 udah 4 juta suara. Gitu. Tapi apakah diambil hanya 5 gitu. Nah, kecurangan-kecurangan ini kan terjadi. Saya juga nggak mau bilang ini salah satu paslon aja. Ini dilakukan caleg-caleg juga hal-hal seperti ini. Makanya saya tahu betul bagaimana rentannya pemilu di Indonesia ini. Gitu. Dan ini betulan terjadi lagi seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kita sedang mengumpulkan bukti-bukti itu. Gitu. Tapi kita tidak mau protes dalam artian kita tidak menerima hasil pemilu, bukan itu. Kita mau proses ini tetap berjalan, penghitungan berjalan, tapi juga jangan ada klaim-klaim bahwa sudah memenangkan Pilpres ini dalam satu putaran. Itu yang kita nggak mau. Karena ini belum sama sekali, it's far from over. Gitu. Hanya baru sekian persen yang muncul betul-betul dalam penghitungan suara. Dan ini masih bisa sampai bulan Maret ya, kalau nggak salah akhir Maret mungkin. Jadi masih waktu tuh masih panjang. Nah intinya itu. Nah kita berharap secara global itu kita harapannya kan demokrasi kita ini semakin baik. Itu bukan semakin mundur atau keluar dari jalurnya. Nah, kemunduran ini kan bukan hanya bicara demokrasi, itu bukan hanya bicara orang bersuara
terus nggak ditangkap artinya itu demokrasi. Enggak, demokrasi nggak semua itu. Tadi juga saya pernah di salah satu stasiun TV saya mengatakan yang bahaya itu seakan-akan demokrasi tapi enggak apa tuh. Orang bebas bersuara tapi penguasa bebas melakukan apa aja. Artinya budak. Kita budak aja, tapi biarin aja. Mereka mau protes, tapi gue budak. Gue akan lakukan apa aja. Dan ini sedang terjadi. Masalah ini sedang terjadi banget. Di tengah-tengah protesnya teman-teman akademisi, ya, yang puluhan universitas, bahkan Uskup Agung juga mengingatkan kekuasaan. Tiada perjalanan tanpa tantangan. Jangan takut dan terus hadapi dengan penuh energi. Itu sehari sebelum pencoblosan, tukin Bawaslu dinaikin, tunjangannya untuk Bawaslu dinaikin. Gitu. Karena itu lagi protes-protesnya, ya. Terus ini hal-hal yang budak gitu. Menurut saya itu yang bahaya. Jadi biarin aja mereka ngomong, tapi biarin juga saya melakukan apa aja gitu. Bahaya nih, penikmat demokrasi tetapi tidak percaya pada demokrasi, ini bahaya kalau mereka berkuasa. Gitu. Jadi demokrasinya hanya sebatas ya udah, kebebasan itu silahkan, tapi kita juga bebas melakukan apa aja. Nah, ini yang kita lihat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, beberapa bulan terakhir ini, dan ini eskalasi gitu, tidak sama sekali menyurutkan kebudekan itu. Nah, harapan kami memang ini tidak betul-betul di budeknya itu tidak betul-betul digaspolin budeknya dalam artian untuk tampering with the election results. Ini yang kita takuti. Dan satu hal, ketika memaksakan di angka sekian, memaksakan untuk betul-betul menang satu putaran tapi dalam kenyataannya enggak, ini berbahaya. Karena masyarakat itu, rakyat tahu siapa yang dia pilih. Rakyat itu tahu siapa yang dia pilih. Dan rakyat itu tahu siapa yang dipilih oleh tetangganya. Rakyat itu tahu di TPS-nya itu siapa yang menangnya berapa gitu. Mereka tahu. Dan mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini yang kita nggak mau. Gitu. Jadi kalaupun memang nanti semisal dari kami akan melakukan protes resmi, ya kan, mengadukan ke Bawaslu dulu atau mungkin nanti ke MK, terimalah itu. Itu jauh lebih baik daripada rakyat yang merasa dikhianati dalam proses ini marah dan tidak melakukan protes di jalur-jalur yang resmi. Gitu kira-kira. Tadi Anda menyinggung mungkin Bawaslu dinaikkan. Mungkin maksudnya karena Bawaslu akan kerja keras setelah pemilu kan? Untuk ya, kerja keras untuk siapa nih? Artinya dinaikkan itu gara-gara dia importnya lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Jadi mengingat nasib yang jadi Bawaslu, pemerintah nambah. Jadi gini, yang dinaikkan itu di hari yang sama bukan hanya Bawaslu, ya, Komnas HAM juga gajinya dinaikin. Ada beberapa unsur ASN kalau nggak salah juga, gitu. Ada keputusan-keputusan yang satu membuat satu bidang baru di Bareskrim atau nggak salah di kepolisian. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan pada hari yang sama. Jadi semua aparatur mendapat, ya. Bukan hanya Bawaslu. Bukan hanya Bawaslu. Jadi normal dong. Oh gitu ya. Hanya kebetulan tanggalnya. Karena bagian dari, ya bisa dibilang begitu. Tapi kan masyarakat ada yang sebagian besar menilai seperti saya nilai. Itu aja. Baik, yang seperti Bang Karni ada yang lain. Kalau tadi dibilang kecurangan, kubu 03 bisa buktiin nggak? Bisa, tentunya di berbagai bukti yang kita kumpulkan, itu jelas bisa kita buktikan. Gitu. Tapi kan nanti kita bisa diuji di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi. Misalnya apa?
Misalnya hal-hal seperti yang salah satunya adalah yang sudah pasti bisa dibuktikan adalah salah satunya ada saksi kita yang betul-betul udah menghitung berapa suara, kemudian di yang di-post di websitenya itu berbeda. Itu jelas. Itu jelas saksi itu memberikan tes langsung, gitu, direkam. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang adalah nggak semua saksi itu seberani dan secerdas saksi yang bersangkutan itu ya. Artinya, padahal itu bisa aja terjadi di mana aja, di beberapa daerah, di satu. Banyak juga seperti pencoblosan kertas suara di beberapa rumah warga, itu udah ada berapa buktinya. Nah, itu kan sebenarnya tinggal satu. Kalau kita punya rekam digital tentang itu sangat gampang. Kita bisa digital forensik, ya kan? Di foto di mana, tempatnya ada, kan itu ada. Semuanya ada datanya. Zaman sekarang tuh ada. Nah, itu tergantung nanti gimana yang mau meriksa itu akan melakukan maksimal nggak investigasinya gitu. Pembuktian itu kan kalau kita merasa cukup bukti, nah bisa dibuktikan apa enggak itu kembali lagi dengan aparat yang bekerja gitu. Itu tadi berbeda dengan websitenya KPU. Ada juga yang gitu, banyak sekali itu. Jadi itu banyak. Enggak, maksudnya di KPU pusat atau di wilayah? KPU pusat maupun wilayah ada beberapa. Gitu. Baik, saya mau pindah ke Bung Iqbal dari